Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Radit Rahmat. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kali ini saya akan memberikan informasi atau penyuluhan mengenai COVID-19. Ingin tahu prosesnya seperti apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu virus atau penyakit yang sedang marak di dunia saat ini. Apakah itu? COVID-19. Virus ini adalah jenis virus dari novel Coronaviridae yang ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Virus ini menyebar hampir ke 200 negara sejak Januari 2020. Kasus pertama di Indonesia diumumin sama pemerintah tanggal 2 Maret 2020. WHO menyatakan virus ini sebagai pandemi. Virus corona ini wabahnya sudah menyebar dengan mudah dari manusia ke manusia, ke banyak negara dan benua, dan masih banyak menimbulkan kekacauan di dunia ini. Penularan virus ini lewat droplet atau tetesan pernafasan. Tetesan yang dimaksud seperti batuk, pilek, air liur kita maupun percikan bersin. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, virus ini bisa bertahan di permukaan benda mati, bahkan bisa sampai tahan 48 jam. Saat kita bersin maupun batuk, usahakan kita jangan memakai tangan kosong, pakailah masker maupun COVID-19 nyerang sistem pernafasan manusia. Dia bisa masuk lewat mulut kita, hidung, dan mata. Makanya kalau tangan kita kotor, usahakan deh jangan pegang-pegang di permukaan muka kita. Dan juga jangan sampailah kita mengucek-ucek daerah mata. Selain itu, seseorang yang terinfeksi corona biasanya mempunyai beberapa gejala. Yang pertama, demam, sakit tenggorokan, batuk kering, sakit kepala, nyeri seluruh badan, sampai sesak nafas. Tapi sebenarnya gejala virus COVID-19 ada 3 tahapan. Ada tahapan ringan, sedang, dan berat. Untuk infeksi ringan, penderita biasanya mengalami demam, masalah pernafasan, batuk kering, dan nyeri sendi. Sedangkan untuk yang infeksi sedang, penderita akan mengalami menggigil, kelelahan, demam di atas 38 derajat, sesak nafas, bahkan pasien-pasien yang sudah terkena infeksi gejala sedang itu bisa dehidrasi maupun pneumonia ringan. Kalau kamu sudah ngerasain gejala tersebut, segeralah pergi ke rumah sakit dan jangan lupa memakai masker. Kalau bisa, hindari menggunakan transportasi umum. Sementara untuk gejala berat adalah infeksi sudah semakin memburuk. Di tahap ini, virus sudah memasuki sel paru-paru dan mulai mereplikasi dan membunuh sel-sel sehat. Pasien dengan tahap ini sudah mengalami stroke, gagal jantung, gagal pernafasan, maupun kegagalan organ tubuh lain, hingga kematian. Seberapa bahaya sih kok bisa sangat membahayakan dan sangat mematikan? Nah, ini adalah gambaran bagaimana virus tersebut masuk ke sel paru-paru kita. Mari kita lihat video berikut. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Setelah kita menyaksikan video tersebut, kita jadi tahu betapa bahayanya dan mematikannya virus ini saat menyerang sel paru-paru kita. Oleh karena itu, kita harus nurut terhadap aturan pemerintah. Pemerintah Indonesia baru saja menganjurkan untuk belajar, bekerja, dan juga beribadah di rumah masing-masing agar menerapkan social distancing. Hal tersebut diterapkan pemerintah agar menghambat dan terputusnya rantai penyebaran virus ini.
Lalu apa sih social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk menjauhi kegiatan bersama atau keramaian yang membuat kita bertemu orang banyak. Bahkan, kita dianjurkan tidak berpergian apabila tidak diperlukan setidaknya selama 14 hari sesuai dengan lamanya masa inkubasi virus ini. Mengapa sih social distancing ini penting? Baik, coba kita lihat video berikut. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu dia nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Menjauhkan diri dari keramaian, maka social distancing ini akan sangat membantu mengurangi resiko tertularnya virus corona. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi virus corona? Kita dapat mencegahnya dengan beberapa cara. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Kita harus sering-sering mencuci tangan secara menyeluruh. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, sampai di bawah kuku. Kita juga bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua, gunakan masker saat kita sedang sakit maupun sedang akan berpergian. Cara memakai masker yang benar, bagian yang berwarna hijau atau bagian berwarna itu berada di luar dan bagian yang polos atau yang putih itu di belakang, yang nantinya akan menutupi hidung, mulut, sampai dagu kita. Yang ketiga, makanlah makanan yang bergizi agar kita memiliki imun yang kuat. Yang keempat, kita harus menjaga jarak dengan yang sakit. Jarak yang dianjurkan oleh pemerintah adalah 1-2 meter. Selanjutnya kita juga dilarang menyentuh barang bersama. Terkadang, partikel virus dapat menempel di benda-benda mati, misalnya gagang pintu, tombol lift, bahkan di baju kita. Dan yang kelima, olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Untuk teman-teman yang masih bingung dalam memilih perguruan tinggi mana yang akan kalian pilih dalam memilih pendidikan ke jenjang yang akan lebih tinggi, kakak di sini mempunyai salah satu referensi perguruan tinggi yang ada di Malang Raya. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Universitas Islam Raden Rahmat atau yang biasa disebut dengan Unira Malang merupakan satu-satunya universitas yang terletak di Kabupaten Malang. Kampus ini terletak di Jalan Mojosari nomor 2, Kepanjen, Malang. Pada tahun 1990, Unira Malang berdiri. Namun, dulunya masih bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Lalu, pada tahun 2012, merubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Sampai akhirnya pada tahun 2014 mendapatkan izin pendirian sebagai universitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Unira Malang mempunyai visi, yaitu menjadi universitas dengan keunggulan kompetitif global dalam membentuk generasi khairu ummah yang berbasis nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Unira mempunyai misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis pengembangan ilmu teknologi seni dan budaya dengan mengintegrasikan nilai keislaman, dan juga menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia dengan konsep khairu ummah. Perguruan tinggi ini akan menjadi sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional yang berbasis moral Islam. Unira ingin mendukung perjuangan anak bangsa demi tegaknya suatu masyarakat madani yang terdidik namun memiliki etika dalam keilmuan. Unira Malang mempunyai 4 fakultas dan 14 program studi. Fakultas tersebut antara lain Fakultas Ilmu Keislaman dengan program studi Perbankan Syariah,
ekonomi syariah, pendidikan agama Islam, dan pendidikan madrasah ibtidaiyah. Dan yang kedua, Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi agroteknologi, teknik elektro, teknik mesin, sistem informatika, dan teknik informatika. Dan yang ketiga, Fakultas Ekonomi dan Sosial dengan program studi manajemen dan ilmu pemerintahan. Dan yang terakhir, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, yaitu ada program studi pendidikan guru sekolah dasar, psikologi, dan pendidikan IPS. Salah satu program studi yang menjadi favorit bagi mahasiswa adalah program studi pendidikan guru sekolah dasar. Visi tersebut adalah mewujudkan program studi pendidikan guru sekolah dasar yang berkarakter khairu ummah yang unggul dan kompetitif dalam bidang pendidikan dasar. Selain itu, PKSD juga mempunyai 4 misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul di bidang pengembangan pendidikan dasar sesuai standar nasional perguruan tinggi. Dan yang kedua, mengembangkan penelitian kompetitif yang berorientasi pada pengembangan bidang ilmu pendidikan dasar. Dan yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang pendidikan dasar sebagai peran aktif dalam mewujudkan khairu ummah. Dan yang terakhir, mengembangkan kepribadian lulusan yang berkarakter khairu ummah. Maka dari itu, lulusan PKSD selain menghasilkan calon pendidik yang mempunyai skill, wawasan, intelek yang tinggi, juga mempunyai nilai etika moral keislaman yang tinggi. Prodi ini di Unira sudah terakreditasi B, yang mana prodi ini nantinya akan menciptakan lulusan sebagai tenaga pendidik, tenaga peneliti, tenaga praktisi, dan konsultan pendidikan. Jadi itulah teman-teman, profil tentang kampus Universitas Islam Raden Rahmat. Nah, sekarang jangan bingung lagi untuk memilih universitas mana yang akan dituju. Semoga dengan informasi yang kakak berikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian semua. Bila ada salah kata, kakak di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.